Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulidia Silvi Arifah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan mengenai panduan observasi peserta didik yang digunakan sebagai acuan dalam profiling peserta didik pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Untuk dapat mengelola kelas dan pembelajarannya lebih baik, penting bagi pendidik untuk memahami karakteristik peserta didik, yaitu dengan cara memetakan karakteristik peserta didik sehingga proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang ada. Adapun aspek yang perlu diamati dalam proses perkembangan peserta didik yaitu adanya perkembangan fisiologis, perkembangan psikologis kognitif, kemampuan awal peserta didik, gaya belajar, kemampuan motorik, perkembangan psikologis emosi, perkembangan psikologis psikososial, etnik, kultural, perkembangan psikologis moral, dan adanya motivasi belajar. Kemampuan perkembangan fisiologis anak, hal tersebut terjadi karena adanya faktor keturunan genetik dari keluarga yang mencangkup tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, pendengaran, penglihatan, kemampuan motorik, kemampuan berjalan, penggunaan alat tulis, dan bagaimana cara peserta didik dalam menjaga kebersihannya. Berikut mengenai panduan observasi terhadap perkembangan fisiologis anak, hal-hal yang perlu diamati yaitu salah satunya ada apakah tinggi badan sesuai dengan rata-rata umurnya, apakah berat badan sesuai dengan rata-rata umurnya, apakah siswa memiliki proporsi tubuh yang baik, apakah siswa memiliki pendengaran yang baik, apakah siswa memiliki penglihatan yang baik, apakah siswa memiliki kemampuan motorik yang baik, apakah siswa mampu berjalan dengan normal, apakah siswa mampu menggunakan alat tulis dengan benar, dan apakah siswa mampu menjaga kebersihan lingkungannya. Dengan menggunakan panduan observasi mengenai perkembangan fisiologis anak, maka pendidik dapat mengetahui adanya ciri-ciri fisiologis yang dimiliki oleh peserta didik dalam membantu adanya perkembangan proses pembelajaran di kelas. Aspek perkembangan yang kedua yaitu mengenai aspek perkembangan psikologis kognitif yang mencangkup pengetahuan, hambatan belajar, pemahaman materi, pemusatan perhatian, mengingat materi, berani berpendapat, aktif dalam pembelajaran, dan adanya penalaran terhadap materi yang telah dipelajari di sebelumnya. Berikut panduan observasi yang dapat digunakan pendidik untuk mengetahui perkembangan psikologis kognitif anak. Yang pertama, apakah siswa mampu mengkonstruk pengetahuannya sendiri? Apakah ada hambatan dalam proses belajar siswa? Apakah siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran? Apakah siswa memiliki kesulitan dalam memusatkan perhatian dalam pembelajaran? Apakah siswa mengalami kesulitan mengingat materi yang disampaikan guru? Apakah siswa berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan? Apakah siswa aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru? Serta bagaimana penalaran siswa terhadap materi yang disampaikan yang tidak menggunakan contoh konkret dalam pembelajaran di kelas. Kemudian untuk aspek yang ketiga yaitu kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik dapat diketahui melalui pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik yang mencangkup numerasi, literasi, mengaitkan materi pelajaran, dan adanya daya ingat. Panduan observasi yang dapat digunakan pendidik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan awal siswa dalam hal numerasi. Kedua, bagaimana kemampuan awal siswa dalam hal literasi. Yang ketiga, apakah siswa mampu mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi di sekitarnya atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, apakah siswa memiliki ingatan terhadap bahan pelajaran yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kelima, apakah siswa mampu untuk menghubungkan ide atas pelajaran baru dengan ide-ide atau pelajaran yang telah dipelajari terlebih pada saat pembelajaran sebelumnya. Selain itu, ada pula aspek yang perlu diketahui dalam mengetahui karakteristik peserta didik, yaitu aspek dalam hal gaya belajar peserta didik. Gaya belajar merupakan bagaimana seorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh, diatur, dan diproses. Memahami gaya belajar adalah cara yang konsisten bagi siswa untuk memahami, mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah dengan rangsangan dan informasi. Gaya belajar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu belajar menggunakan gaya belajar visual, gaya belajar menggunakan gaya auditori, dan yang terakhir menggunakan kinestetik. Berikut adanya panduan observasi mengenai gaya belajar yang dapat digunakan oleh pendidik untuk mengetahui gaya belajar apa yang tepat digunakan oleh peserta didik. Yang pertama, apakah siswa berpakaian rapi dan teratur?
Apakah siswa berbicara dengan cepat? Apakah siswa dapat mengeja bacaan dengan baik? Apakah siswa lebih ingat apa yang dilihat daripada yang didengar? Apakah siswa dapat menghafal dengan asosiasi visual? Apakah siswa sulit mengingat perintah lisan kecuali jika dituliskan? Dan apakah siswa sering meminta orang lain untuk mengucapkan ucapannya? Ya, itulah merupakan panduan observasi gaya belajar secara visual. Kemudian, adanya gaya belajar secara auditori, guru dapat menggunakan panduan observasi. Yang pertama, apakah siswa berbicara kepada diri sendiri saat belajar? Kedua, apakah siswa mudah terganggu adanya keributan? Ketiga, apakah siswa menggerakkan bibir atau melafalkan kata saat membaca? 4. Apakah siswa suka membaca keras-keras dan mendengarkannya? 5. Apakah siswa mengulang dan menirukan nada, perubahan, dan warna suara? 6. Apakah siswa merasa menulis itu sulit tetapi pandai dalam bercerita? Kemudian yang ketujuh, apakah siswa lebih menyukai musik daripada seni gambar atau lukisan? Sedangkan untuk mengetahui adanya gaya belajar secara kinestetik, guru dapat menggunakan panduan observasi yang mencangkup apakah siswa berbicara dengan lambat, apakah siswa menghafal dengan berjalan atau melihat, apakah siswa menggunakan jari untuk menunjuk saat membaca, apakah siswa banyak menggunakan isyarat tubuh, apakah siswa tidak bisa duduk dengan tenang untuk waktu yang lama, apakah siswa mengetuk-ngetuk pena, jari, atau kaki saat mendengarkan, dan apakah siswa menyukai olahraga dan berkegiatan fisik yang lainnya. Hal tersebut dapat diketahui dengan cara gaya belajar secara kinestetik. Aspek selanjutnya yaitu mengenai kemampuan motorik. Kemampuan gerak tubuh yang perkembangannya dipengaruhi oleh umur dan perkembangan anak secara keseluruhan. Perkembangan motorik anak juga berjalan bersamaan dengan kematangan fisiknya dan merupakan hasil dari berbagai faktor. Guru dapat menggunakan panduan observasi mengenai kemampuan motorik anak yang mencakup apakah siswa mampu melakukan gerakan terkoordinasi untuk mendapatkan kelincahan, apakah siswa melakukan gerakan terkoordinasi untuk mendapatkan keseimbangan, apakah siswa memiliki keterampilan untuk menggunakan fungsi tangan dan kaki, baik kanan maupun kiri, dan apakah siswa mampu melakukan permainan yang melibatkan fisik dan aturan permainan tertentu. Hal tersebut dapat guru gunakan untuk mengetahui adanya kemampuan motorik pada peserta didik. Aspek yang keenam yaitu perkembangan psikologis emosi yang merupakan bahwa anak dapat belajar menggunakan emosi yang dimilikinya. Guru dapat menggunakan panduan observasi mengenai psikologis emosi yang mencangkup apakah siswa dapat mengendalikan emosinya ketika berada di sekolah, apakah siswa mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif, apakah siswa mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya dengan baik, apakah siswa mampu menunjukkan wajah yang ramah, bersahabat, dan tidak cemberut, dan apakah siswa menunjukkan sikap empati terhadap orang lain. Hal tersebut dapat guru gunakan untuk mengetahui emosi apa saja yang dimiliki oleh peserta didik yang membantu dalam proses pembelajarannya. Tahap perkembangan peserta didik yang ketujuh yaitu perkembangan psikologi psikososial yang mencangkup adanya perubahan dalam kehidupan individu, baik psikologis maupun sosial yang memiliki pengaruh timbal balik. Untuk mengetahui adanya perkembangan peserta didik dalam hal psikososial, guru dapat menggunakan panduan observasi yang mencangkup apakah siswa menjalin hubungan baik dengan teman maupun gurunya, apakah siswa tidak melakukan aktivitas yang mengganggu atau merugikan orang lain, apakah siswa dapat bekerja sama dengan baik di kelas, apakah siswa mampu berperan sesuai dengan perannya sebagai laki-laki ataupun perempuan, bagaimana peserta didik berinteraksi dengan teman di sekolahnya, lalu apakah siswa mampu menunjukkan perhatiannya terhadap kebersihan lingkungan, bagaimana sekolah menumbuhkan karakter peserta didik, bagaimana latar belakang ekonomi siswa di sekolah, apakah perbedaan ekonomi menunjukkan perbedaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat diketahui melalui adanya observasi mengenai psikososial pada diri peserta didik. Perkembangan peserta didik yang selanjutnya yaitu etnik, adanya perbedaan suku, bangsa, ataupun keturunan, misalkan keturunan Jawa ataupun Sunda dan lain sebagainya. Untuk mengetahui adanya etnik dalam diri peserta didik, guru dapat menggunakan panduan observasi yang mencangkup apakah dalam kelas memiliki siswa dengan latar belakang suku yang beragam, apakah guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik di tengah keberagaman siswa, apakah guru dapat mengatur sikapnya sebagai seorang guru dalam menghadapi adanya keberagaman tersebut, apakah terdapat perbedaan bahasa di antara siswa, dan apakah siswa mampu menggunakan bahasa setempat dengan baik. Untuk aspek perkembangan peserta didik yang kesembilan yaitu kultural, merupakan perbedaan budaya dalam bidang kesenian, norma, adat istiadat, dan kepercayaan.
Guru dapat menggunakan panduan observasi untuk mengetahui adanya kultural dalam peserta didik yang mencakup apakah terdapat perbedaan budaya antar guru dan siswa, bagaimana sikap guru dalam menghadapi adanya perbedaan tersebut, apakah siswa mampu memahami budaya atau adat istiadat asalnya dengan baik, adakah aksi nyata dari adanya pemahaman terhadap adat istiadat setempat, dan adakah upaya dari sekolah untuk melestarikan budaya setempat tersebut. Dengan menggunakan panduan observasi tersebut, guru dapat mengetahui adanya perkembangan peserta didik dalam bidang kultural. Untuk aspek perkembangan peserta didik yang ke-10 yaitu perkembangan psikologi moral. Hal tersebut diketahui untuk mengetahui adanya tindakan suatu perilaku seperti baik buruk, benar, salah, dan lain sebagainya. Untuk mengetahuinya, guru dapat menggunakan panduan observasi yang mencakup apakah siswa mampu menunjukkan sikap menghormati kepada guru dan orang yang berusia lebih tinggi di atasnya, apakah siswa menaati peraturan yang ada di sekolah, apakah siswa tidak berkata-kata kotor ataupun kasar, apakah siswa menunjukkan sikap sopan santun terhadap orang lain, apakah siswa mampu menerima kritik ataupun saran dari orang lain, apakah siswa mampu melaksanakan tugas yang diberikan guru, dan apakah siswa mampu menjaga barang milik sendiri maupun orang lain. Kemudian, apakah peserta didik mampu menghargai perbedaan dengan teman sebayanya? Apakah siswa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan? Apakah siswa mampu memelihara lingkungan dan fasilitas yang ada di sekolah dengan tidak mencoret-coret meja, tembok, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya? Apakah peserta didik melakukan pembiasaan menjaga lingkungan sekolah? Apakah peserta didik mampu menerapkan sikap senyum, sapa, salam, sopan, dan santun? Kemudian, bagaimana cara yang diterapkan guru dalam menjaga konsistensi nilai moral pada peserta didik? Hal tersebut dapat guru gunakan untuk mengetahui moral yang dimiliki pada peserta didik. Untuk aspek perkembangan peserta didik yang terakhir yaitu adanya motivasi belajar yang dipengaruhi oleh adanya faktor internal maupun eksternal. Guru dapat mengetahui adanya motivasi belajar dalam peserta didik dapat menggunakan panduan observasi yang mencakup apakah siswa terlihat antusias dalam pembelajaran dan seperti apakah bentuk antusias tersebut, apakah siswa memiliki keinginan untuk lebih baik dari siswa yang lain, apakah siswa memiliki keinginan kuat dalam mendapatkan nilai yang baik, apakah siswa memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan oleh guru, apakah siswa memiliki upaya dalam menghabiskan waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, bagaimana kesungguhan belajar siswa di kelas, apakah siswa bersemangat dalam menyampaikan pendapat atau dalam memberikan pertanyaan di kelas, apakah siswa memiliki semangat juang dan tidak mudah menyerah ketika mengalami hambatan dalam pembelajaran, apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk melakukan segalanya lebih baik dalam pembelajaran dibandingkan dengan siswa yang lain, apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam pembelajaran, dan apakah siswa memiliki keyakinan diri untuk mampu mempelajari materi yang sedang dipelajari di kelas. Hal tersebut dapat guru gunakan untuk mengetahui adanya motivasi belajar dalam diri peserta didik. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai profiling peserta didik sebagai panduan observasi dalam karakteristik peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.